Aku akan mengingat ini. Saat mertuaku memperlakukanku sebagai pelayan tapi ia memperlakukan istri dari adik suamiku seperti putri. Dan kutunjukkan betapa berharganya aku. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Sari terbangun saat subuh. Saat dunia masih diselimuti selimut embun dan suara-suara malam belum sepenuhnya lenyap. Suara adzan dari masjid di ujung gang menjadi alarm alaminya. Ia menghela napas yang berat karena ia tahu hari baru yang berat akan segera dimulai. Kehidupannya setelah menikah dengan Danu tidak seindah bayangan yang dulu ia rajut. Danu adalah pria yang baik, tapi terlalu tunduk pada ibunya, Mama Clara. Sudah bangun, Nak? Suara Mama Clara terdengar dari dapur. Nadanya ramah namun menusuk. Sudah lebih dari 1 tahun Sari tinggal di rumah ini, dan ia masih merasa seperti tamu yang tak diundang. Iya, Ma, jawab Sari pelan. Segera melangkah ke dapur. Dapur adalah medan perang Sari. Setiap pagi, ia harus berhadapan dengan tuntutan Mama Clara yang tak ada habisnya. Jangan lupa, piringnya dicuci sampai kinclong. Dinding di dekat kompor itu ada noda. Bersihkan juga, perintah Mama Clara. Tanpa menoleh, matanya terpaku pada ponselnya. Sari mengangguk, hatinya terasa sesak. Ia melakukan semua itu bukan karena ia tak punya pekerjaan lain. Tapi karena Mama Clara sudah menganggapnya sebagai asisten rumah tangga yang digaji dengan status menantu. Sari adalah seorang desainer busana lulusan terbaik di kotanya, dengan tangan yang lihai menggambar sketsa dan merangkai kain. Namun, sejak menikah, semua bakatnya seolah terkubur. Mama Clara tak pernah mengizinkannya bekerja di luar. Untuk apa bekerja? Urus saja rumah dan suami. Itu tugas istri yang baik, katanya kala itu. Dan Danu hanya mengangguk setuju. Sebuah sangkar emas yang membuat jiwa Sari tercekik. Pagi itu, di tengah kesibukan Sari menyiapkan sarapan, bel pintu berbunyi. Mama Clara bergegas membukanya. Senyum di wajahnya merekah bagai bunga yang disiram. Lena, sayangku, akhirnya datang juga. Suara Mama Clara terdengar begitu hangat, seolah ia menyambut putri kandungnya sendiri. Lena masuk dengan langkah anggun dan senyum cerah. Rambutnya terurai rapi, gaunnya terlihat mahal. Ia adalah istri dari Rio, adik ipar Sari yang bekerja sebagai manajer di sebuah bank ternama. Hai, Ma, sapa Lena, memeluk Mama Clara dengan erat. Matanya melirik Sari yang masih sibuk di dapur. Ada sorot kemenangan tipis yang tak disembunyikan. Sari, jangan bengong. Lihat Lena, betapa anggunnya dia. Ujar Mama Clara, nadanya berubah 180 derajat. Cepat buatkan Lena teh. Teh yang terbaik, Sari, jangan yang semalam. Sari menghela napas. Ini bukan kali pertama. Perbandingan ini sudah seperti sarapan rutin baginya. Lena diperlakukan seperti putri yang datang berkunjung. Sementara Sari, menantu pertama, diperlakukan seperti pelayan yang bertugas melayani. Mama, tidak usah repot-repot, kata Lena, tapi senyumnya menunjukkan ia menikmati perlakuan ini. Oh, tidak repot sama sekali. Kalian berdua ini sama-sama menantuku, tapi beda perlakuan itu wajar, kan? Kata Mama Clara sambil terkekeh, seolah itu adalah lelucon yang lucu. Hati Sari bagai disayat sembilu. Selama mereka berbincang di ruang tengah, Sari bolak-balik dari dapur, menyiapkan camilan dan teh. Ia mendengar percakapan mereka. Wah, tas baru. Lena? Tanya Mama Clara, mengusap lembut tas bermerek yang diletakkan Lena di sofa. Cantik sekali. Rio memang tahu cara membahagiakan istrinya. Beda dengan Danu, kerjaannya hanya pulang, tidur, dan makan. Sari merasakan panas di pipinya. Kata-kata itu bukan hanya merendahkan dirinya, tapi juga suaminya. Ia ingin membela Danu, tapi ia tahu itu akan percuma. Ini hadiah dari Rio, Ma. Dia bilang aku pantas mendapatkannya, jawab Lena dengan bangga. Tentu saja kamu pantas. Kamu itu sempurna, pintar, modis, dan tahu cara menyenangkan orang tua. Tidak seperti... Mama Clara menggantungkan kalimatnya,
Matanya melirik tajam ke arah dapur, tempat Sari berada. Sari berpura-pura tidak mendengar. Ia sibuk mengiris buah. Namun, ia tahu, kata-kata Mama Clara adalah cambuk yang tak terlihat. Hati kecilnya menjerit. Ia lelah dengan semua perlakuan ini. Malam harinya, setelah Danu pulang, Sari mencoba berbicara dengannya. "Danu, kenapa kamu tidak pernah membela aku?" tanyanya lirih. Danu, yang sedang sibuk memainkan ponselnya, hanya mengangkat bahu. "Sari, ibu kan cuma bercanda. Kamu terlalu sensitif." "Bercanda?" Sari tak bisa menahan suaranya. "Danu, kamu lihat sendiri kan? Aku seperti pelayan di rumah ini. Apa kamu tidak kasihan padaku?" Danu meletakkan ponselnya, menatap Sari dengan tatapan kosong. "Sari, ibu itu orang tuaku. Aku tidak mungkin membantahnya. Kamu harus mengerti posisiku. Ibu juga sudah tua. Beliau cuma butuh perhatian. Kita tinggal di rumahnya. Wajar kalau kita ikutin aturan dia." Jawaban itu bagai tombak yang menusuk dada Sari. Ia menyadari, ia bukan hanya berjuang melawan Mama Clara, tapi juga melawan Danu, suaminya sendiri. Seseorang yang seharusnya menjadi pelindungnya, kini tak berdaya dan terkesan merelakannya dicampakkan. Ia menyadari, ia sendirian dalam pertempuran ini. Dan pertempuran ini tidak akan pernah usai, kecuali ia sendiri yang membuat perubahannya. Ia kembali teringat pada percakapan dengan ibunya, mendiang ibunya yang selalu menanamkan padanya bahwa perempuan harus mandiri dan kuat. "Nak, jangan pernah biarkan orang lain merendahkanmu. Nilaimu bukan ditentukan oleh orang lain, tapi oleh dirimu sendiri." Bisikan itu, bagai mantra, menghidupkan kembali nyala api di dalam diri Sari yang hampir padam. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Ia tidak akan lagi menjadi bulan-bulanan perlakuan tidak adil ini. Ia akan tunjukkan kepada semua orang, terutama Mama Clara dan Lena, bahwa ia lebih dari sekadar pelayan. Ia punya nilai, punya bakat, dan punya harga diri yang tak bisa dibeli dengan tas mahal atau perhiasan. Sari, yang biasanya lembut dan pasrah, kini merasa ada badai yang bergolak di dadanya. Badai yang akan menjadi awal dari sebuah perjalanan. Perjalanan yang akan membawanya keluar dari kegelapan, menemukan kembali dirinya yang hilang. Malam itu, saat semua orang di rumah terlelap, Sari diam-diam membuka laptop lamanya. Jemarinya yang dulu lincah merancang busana, kini gemetar. Ia membuka folder berisi sketsa-sketsa lamanya yang sudah berdebu. Matanya terhenti pada sebuah sketsa gaun dengan motif bunga mawar yang rumit. Ia tersenyum tipis, senyum yang mengandung tekad dan harapan. Babak baru hidupnya akan segera dimulai. Ia tahu ini akan sulit, tapi ia tidak akan menyerah. Ia akan mengingat setiap perlakuan buruk ini sebagai bahan bakar, sebagai energi pendorong untuk membuktikan dirinya. Ia akan kembali, bukan sebagai menantu yang pasrah, tapi sebagai Sari yang berharga. Minggu-minggu berlalu dengan rutinitas yang sama, namun dengan api yang berbeda di dalam dada Sari. Laptop lamanya kini menjadi jendela menuju dunia lain. Dunia yang sudah lama ia tinggalkan. Setiap malam, setelah semua orang terlelap, Sari dengan tangan bergetar membuka folder berisi sketsa-sketsa lamanya. Dulu, sketsa-sketsa itu hanyalah tumpukan kertas yang penuh mimpi. Kini, mereka adalah peta menuju kebebasan. Perlahan tapi pasti, ia mulai menghubungi teman-teman lamanya, termasuk Tanti, sahabatnya yang kini sukses membangun bisnis kue daring. "Sari, kamu serius mau mulai lagi?" tanya Tanti melalui telepon, suaranya dipenuhi semangat. "Tentu saja. Ini sudah terlalu lama, Tan. Aku sudah terlalu lama menjadi bayangan." "Bagus. Aku akan bantu. Aku punya banyak koneksi. Kita bisa mulai dengan sesuatu yang kecil dulu," saran Tanti. Sari mengangguk. Senyum tulus pertama terukir di bibirnya setelah sekian lama. Tekadnya kian mengeras, seperti baja yang ditempa api. Di tengah kesibukan barunya yang rahasia, hari ulang tahun Mama Clara semakin dekat. Ini adalah acara tahunan yang paling ditunggu-tunggu Mama Clara. Danu dan Rio, kedua putranya, berencana memberikan kejutan spesial. Tentu saja, Lena ikut andil. "Rio dan aku berencana memberi Mama tas Hermes terbaru," kata Lena suatu sore di ruang tengah,
saat Sari sedang menyapu. Nadanya santai, namun matanya sengaja menatap Sari, seolah ingin melihat reaksi yang cemburu. Sari hanya tersenyum tipis. "Tas yang bagus, pasti Mama suka," jawabnya. Ia tidak lagi terintimidasi. Tas bermerek itu tak lagi membuat hatinya terasa kecil, sebab ia tahu, nilai seseorang tidak bisa diukur dari barang mewah yang mereka miliki. "Danu, kamu sudah siapkan apa untuk ibu?" tanya Mama Clara pada Danu. Danu hanya terdiam. "Ibu tidak minta apa-apa, tapi ibu harap kamu bisa memberi sesuatu yang berharga, yang bisa ibu pamerkan," lanjut Mama Clara, matanya kembali melirik Sari. Sari tahu, kalimat itu bukan untuk Danu, melainkan untuk dirinya. Malam harinya, di kamar, Danu menghela napas. "Sari, aku bingung mau kasih apa. Aku tidak punya uang sebanyak Rio." Sari menatapnya. Ia melihat kebingungan di mata suaminya. "Kenapa tidak kita buat kue? Kamu tahu, aku bisa membuat kue lapis dengan resep ibu. Itu kan resep keluarga." Danu ragu. "Kue? Apa Mama tidak akan malu?" Hati Sari terasa sakit. "Malu kenapa? Itu buatan tangan kita, Danu. Itu berharga," jawab Sari, berusaha menahan kekecewaannya. Danu tetap diam, tapi ia tidak menolak ide itu. Sari menghabiskan 3 hari penuh di dapur. Ia membuat kue lapis dengan sepenuh hati, mencampurkan rempah-rempah pilihan yang ia beli diam-diam. Kue itu bukan sekadar kue. Itu adalah karya seni, perpaduan sempurna antara rasa, aroma, dan kenangan. Sementara Sari sibuk di dapur, Lena datang membawa kue tart dari toko kue terkenal di kota. "Ini, Ma, dari kami. Yang paling mahal dan paling enak," kata Lena, memamerkan kotak kue yang elegan. Mama Clara tersenyum. "Ah, memang Lena yang paling tahu seleraku." Hari ulang tahun Mama Clara tiba. Rumah dipenuhi para tamu, dekorasinya mewah, dan musik mengalun. Mama Clara tampil anggun dengan gaun terbarunya. Di meja hadiah, tas Hermes dari Rio dan Lena diletakkan di posisi paling depan, mencolok mata semua orang. Danu dan Sari meletakkan kotak kue lapis buatan mereka di sudut, seolah itu adalah benda yang tak pantas dipamerkan. Saatnya potong kue. Lena memimpin acara, dengan bangga mempersembahkan kue tart yang ia beli. "Ini dari kami, Ma. Semoga Mama suka." Mama Clara memotong kue itu, tersenyum lebar sambil memamerkannya pada para tamu. Setelah itu, ia melirik ke arah kue lapis. "Ini, kue lapis?" tanyanya, nadanya datar. "Siapa yang buat?" "Saya, Ma," jawab Sari, melangkah maju. "Dengan resep keluarga." Mama Clara mengambil sepotong kecil. Para tamu, termasuk Lena, menunggu reaksinya. Mama Clara mengunyahnya pelan, lalu tiba-tiba tersenyum. Senyum yang sinis, bukan senyum tulus. Rasanya biasa saja. "Terlalu manis," katanya, sambil meletakkan kuenya. Lalu, ia berbalik ke arah Lena. "Nah, kalau kue tart ini, rasanya sempurna. Pas di lidah. Ini baru namanya kue. Rio dan Lena, kalian memang yang terbaik," ujarnya lantang, disambut tepuk tangan riuh. Hati Sari bagai dihantam batu besar. Semua kerja kerasnya, semua harapannya, hancur dalam sekejap. Ia melihat Danu, suaminya, yang hanya menunduk, tak berani menatapnya. Ia juga melihat Lena, yang tersenyum kemenangan, seperti ratu yang berhasil mengalahkan lawannya. "Danu, kenapa kamu tidak memberitahu Mama kalau itu buatan Sari?" bisik salah satu tante yang iba. "Kuenya enak sekali, loh." Danu hanya bisa menggeleng. Ia merasa malu. Mata Sari berkaca-kaca. Perih yang ia rasakan jauh lebih menyakitkan daripada tusukan pisau. Itu adalah perih harga diri yang diinjak-injak. Ia berjalan menjauh, menuju teras belakang yang sepi. Angin malam menerpa wajahnya yang basah oleh air mata. Danu mengikutinya. "Sari, jangan sedih. Ibu kan memang begitu." Sari mendongak, menatap Danu. "Begitu bagaimana? Danu, kenapa kamu tidak pernah bisa membela aku? Apa aku tidak berharga di matamu?" Danu tak menjawab. Ia hanya bisa menunduk. Di saat itulah, Sari tahu.
Ia tak bisa lagi bergantung pada siapapun. Ia harus berjuang sendirian. Tekadnya membara, membakar habis sisa-sisa keraguan yang ada. Ia tidak akan lagi menjadi bulan-bulanan perlakuan tidak adil ini. Ia melihat ke langit malam yang bertaburan bintang, hatinya penuh dengan sumpah. Aku akan mengingat ini, bisiknya, suaranya bergetar. Kalimat itu bukan hanya untuk Mama Clara, tapi untuk Danu, untuk dirinya sendiri, dan untuk semua orang yang pernah merendahkannya. Aku akan tunjukkan kepada kalian semua, betapa berharganya aku. Aku akan bangun dari abu dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sumpah itu mengalir dari hati yang terluka, menjadi janji yang diukir di jiwanya. Perih yang ia rasakan malam ini, akan menjadi bahan bakar untuk perjuangan besok. Babak baru dalam hidupnya, babak di mana ia tidak lagi pasrah, telah dimulai. Ia akan kembali ke rumah itu, bukan sebagai menantu yang lemah, melainkan sebagai prajurit yang siap bertempur. Perjuangan itu akan ia mulai diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun, sampai tiba saatnya ia bisa berdiri tegak dan menunjukkan kepada semua orang, siapa sebenarnya Sari. Malam setelah pesta ulang tahun yang memalukan itu, udara di dalam kamar terasa dingin, bahkan bagi Sari yang sudah terbiasa dengan kebekuan hati. Danu terlelap di sampingnya, dengkurnya teratur, seolah tak ada yang terjadi. Namun, bagi Sari, malam itu adalah titik balik. Kata-kata yang terucap di teras belakang, "Aku akan mengingat ini," kini bukan lagi sumpah kosong. Itu adalah janji pada dirinya sendiri. Sari tidak bisa tidur. Pikirannya melayang pada percakapan dengan mendiang ibunya, sebuah kenangan yang kini terasa sangat hidup. "Nak, jangan biarkan siapapun memadamkan cahayamu," bisik ibunya dalam ingatan. "Kamu punya bakat yang unik, yang bisa membuatmu bersinar. Jangan pernah takut untuk menunjukkannya." Bisikan itu adalah bahan bakar yang ia butuhkan. Sari bangkit dari ranjang, perlahan, agar tak membangunkan Danu. Ia mengambil laptop lamanya, laptop yang kini terasa seperti harta karun yang sudah lama terkubur. Jemarinya menari di atas keyboard, mengetikkan nama Tanti di kolom pencarian kontak. Panggilan tersambung. "Sari, kenapa telepon selarut ini?" tanya Tanti, suaranya terdengar cemas. "Tan, aku butuh bantuanmu," jawab Sari, suaranya bergetar menahan air mata yang masih tersisa. "Aku mau mulai bisnis. Sekarang juga." Tanti terdiam sejenak. Ia tahu, setelah semua yang terjadi, Sari akhirnya mencapai titik puncaknya. "Aku mengerti, Ri. Kamu butuh dorongan." "Bukan dorongan, Tan. Aku butuh jalan. Aku ingin tunjukkan pada mereka, pada Mama Clara, pada semua orang, kalau aku lebih dari sekadar pelayan," ucap Sari, suaranya kini dipenuhi tekad yang membara. "Baiklah, aku akan bantu semampuku," kata Tanti. "Besok, datanglah ke butikku. Kita bicara lebih detail. Aku akan kenalkan kamu dengan seseorang yang bisa membantumu lebih jauh. Dia ahlinya di bidang ini." Keesokan harinya, Sari pamit pada Mama Clara dengan alasan ingin membantu Tanti menyiapkan pesanan besar. Mama Clara mengernyitkan dahi, namun tidak banyak berkomentar. Ia merasa Sari semakin berani, tapi ia tidak tahu seberapa besar keberanian itu. Di butik Tanti, Sari merasa seperti kembali ke rumah. Wangi kain dan aroma kue kering menyambutnya. "Ri, kenalkan, ini Bang Jaya," kata Tanti, memperkenalkan seorang pria parubaya dengan senyum ramah dan mata yang teduh. "Dia mentor dan partnerku. Bang Jaya ini ahli dalam branding dan pemasaran digital." Bang Jaya mengulurkan tangan. "Jadi, kamu Sari, ya?" "Tanti sudah banyak cerita. Aku suka semangatmu." Sari tersenyum malu. "Terima kasih, Bang." Mereka bertiga duduk, dan Sari mulai menceritakan semua visinya. Ia tidak hanya ingin menjual kue. Ia ingin membangun sebuah brand yang menceritakan kisahnya. "Aku ingin setiap kue yang kubuat punya cerita, Bang. Cerita tentang perjuangan, tentang kekuatan seorang perempuan." Bang Jaya mendengarkan dengan seksama. "Ide yang bagus," katanya setelah Sari selesai. "Sebuah brand yang kuat tidak hanya menjual produk, tapi juga emosi dan kisah. Kita bisa mulai dengan kuemu dulu, Sari. Produk dengan nama brand,
Sari indah. Bagaimana menurutmu? Sari terpana. Nama itu terasa seperti doa. Sari indah, aku suka, Bang. Sangat suka. Bagus. Kita mulai dari nol. Kamu fokus pada kualitas kuemu. Biarkan aku yang urus promosinya, lanjut Bang Jaya. Tapi ada satu syarat. Rahasia ini harus dijaga. Sampai tiba waktunya, jangan ada yang tahu. Sari mengangguk setuju. Ia tahu, ini adalah kunci keberhasilannya. Ia harus menyembunyikan rencananya dari Mama Clara dan Lena, bahkan dari Danu. Jika mereka tahu, mereka akan melakukan apapun untuk menghentikannya. Sari memulai perjuangan barunya. Setiap malam, ia memasak, bukan lagi karena perintah, tetapi karena panggilan hatinya. Dapur yang dulu terasa seperti penjara, kini menjadi studio kreatif. Ia bereksperimen dengan resep, menciptakan kue-kue yang tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki sentuhan personal. Kue lapis yang dulu dicela, kini ia sempurnakan. Ia tambahkan sentuhan modern dan bahan-bahan premium. Bang Jaya dan Tanti membantunya membangun toko online. Mereka memotret kue Sari dengan pencahayaan terbaik, membuat deskripsi produk yang menarik, dan mulai memasarkannya di media sosial. Awalnya, pesanan hanya datang dari teman-teman dekat. Namun, tak lama kemudian, keajaiban mulai terjadi. Sebuah akun kuliner terkenal mereview kue lapis buatannya. Kue lapis dari Sari_indah ini luar biasa. Setiap gigitannya adalah ledakan rasa yang otentik. Rasanya tidak hanya enak, tapi juga terasa dibuat dengan cinta, tulis akun itu. Ulasan itu bagai booming di media sosial. Pesanan membludak. Sari harus bekerja ekstra keras, terkadang sampai pagi. Ia merasa lelah, tapi lelah itu adalah lelah yang membahagiakan. Ia merasa hidup kembali. Namun, di sisi lain, ia harus tetap berhati-hati. Sari, kenapa kantung matamu hitam sekali? Tanya Mama Clara suatu pagi, dengan nada curiga. Apa kamu sakit? Tidak, Ma. Saya cuma banyak begadang, membantu Tanti menyiapkan pesanan besar, jawab Sari. Jawabannya adalah kebenaran, tapi bukan kebenaran yang utuh. Danu, suaminya, juga mulai menyadari perubahan pada diri Sari. Sari menjadi lebih sibuk, lebih semangat. Ia sering melihat Sari menyalakan laptop di tengah malam, dengan layar yang ia sembunyikan jika Danu mendekat. Kamu lagi sibuk apa, Sari? Tanya Danu suatu malam. Cuma ngerjain tugas dari Tanti, kok, jawab Sari singkat, dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Danu tidak bertanya lebih jauh. Ia masih terlalu diselimuti rasa malu atas kejadian di pesta ulang tahun ibunya. Ia tahu ia salah, ia tahu ia harusnya membela Sari, tapi ia terlalu takut pada bayangan ibunya. Ketidakberaniannya itu membuat celah di antara mereka semakin lebar. Sementara itu, Mama Clara dan Lena mulai merasakan adanya perubahan. Lena, yang selalu memantau media sosial, menemukan brand Sari Indah yang sedang viral. Ma, lihat deh, kue ini kok mirip banget sama yang dibuat Sari waktu itu, katanya sambil menunjukkan foto kue lapis yang diunggah di Instagram. Mama Clara melirik. Hah? Mana mungkin? Kue Sari itu biasa saja. Rasanya juga terlalu manis, katanya dengan nada meremehkan. Jangan-jangan itu kebetulan saja. Sari tidak mungkin bisa membuat kue sebagus ini, apalagi punya brand sendiri. Lena mengangguk, tapi hatinya sedikit cemas. Ada firasat yang tak menyenangkan. Ia tahu betapa liciknya Sari, bagaimana ia bisa menutupi niatnya di balik wajah lugunya. Sari, yang tak menyadari kecurigaan mereka, terus berjuang. Ia menganggap setiap pesanan yang datang sebagai langkah kecil menuju tujuannya. Ia tidak lagi peduli dengan perlakuan Mama Clara atau perbandingan Lena. Ia punya dunia sendiri, dunia yang ia bangun dengan keringat dan air mata, dunia yang akan segera ia tunjukkan pada semua orang. Dunia di mana ia tidak hanya berharga, tapi juga tak tergantikan. Hari-hari Sari kini dipenuhi kesibukan yang tak pernah ia bayangkan. Dapur yang dulu menjadi tempat ia merasa terjebak, kini menjadi ruang kerja favoritnya. Aroma wangi kue lapis dan kue kering yang baru matang menjadi wewangian terapi baginya, menghapus sedikit demi sedikit rasa pahit dari perlakuan yang ia terima. Ia bekerja seperti lebah,
tak kenal lelah, dari larut malam hingga dini hari, demi menyelesaikan setiap pesanan yang membludak. "Sari, pesanan hari ini sudah 50 kotak," teriak Tanti Riang melalui telepon. "Kita harus tambah karyawan sepertinya." Sari tersenyum. "Tidak, Tan. Aku masih bisa atasi. Jangan sampai ada orang yang tahu dulu. Kamu ingatkan syaratnya." "Aku ingat, kok," jawab Tanti. "Tapi serius, Ri. Kamu harus istirahat. Jangan sampai sakit." Sari tahu Tanti benar. Kantung matanya kini lebih hitam daripada malam-malam tanpa bintang. Tapi semangatnya tak pernah padam. Setiap kali ia merasa lelah, ia teringat wajah Mama Clara yang merendahkan dan senyum kemenangan Lena. Ingatan itu bagai doping, memberinya energi ekstra untuk terus melangkah. Di siang hari, Sari tetap memainkan perannya sebagai menantu yang patuh. Ia memasak, membersihkan rumah, dan mendengarkan celotehan Mama Clara yang tak henti-hentinya memuji Lena. "Lihat Lena, dia itu benar-benar menantu idaman," kata Mama Clara suatu sore, sambil menunjukkan foto Lena di media sosial yang sedang liburan di Bali. Suaminya, Rio, selalu memanjakannya. Beda dengan Danu, yang cuma bisa kerja, makan, tidur. "Kamu juga Sari, kenapa kamu tidak bisa berdandan sedikit? Jangan pakai daster terus di rumah." Sari hanya tersenyum tipis. "Maaf, Ma. Sari belum sempat." Ia tidak mengatakan bahwa uang yang seharusnya bisa ia pakai untuk membeli pakaian baru dan perawatan, kini ia putar sebagai modal untuk bisnis rahasianya. Ia memilih untuk tetap sederhana, membiarkan mereka berpikir bahwa ia memang tidak bisa berbuat apa-apa. Biarkan mereka meremehkan, karena saat kejutan itu datang, dampaknya akan jauh lebih dahsyat. Di balik semua kesibukan itu, kecurigaan mulai tumbuh. Mama Clara mulai menyadari keanehan pada diri Sari. Sari jadi sering keluar rumah dengan alasan membantu Tanti. "Kamu ini, setiap hari pergi. Jangan-jangan kamu bosan di rumah ini, ya?" selidik Mama Clara, matanya menyipit tajam. "Tidak, Ma. Saya hanya ingin membantu Tanti. Pesanannya lagi banyak sekali," jawab Sari. Ia harus pandai-pandai berbohong, memutar kata-kata agar Mama Clara tidak curiga. Namun, Danu adalah orang yang paling dekat dengan Sari. Ia melihat perubahan itu dengan jelas. Sari yang dulu pasrah, kini menjadi lebih bersemangat, lebih tegar. Danu sering menemukan Sari tertidur di depan laptopnya, dengan layar yang menampilkan laporan keuangan dan sketsa-sketsa desain. Ia tidak berani bertanya, ia hanya bisa menatap Sari dengan perasaan campur aduk, bangga, kagum, dan juga rasa bersalah yang menusuk. Suatu malam, ia memberanikan diri. "Sari, sebenarnya kamu lagi buat apa?" tanyanya saat Sari sedang memasukkan kue ke dalam oven. Sari terkejut, hampir menjatuhkan loyang. Ia tersenyum canggung. "Enggak ada apa-apa, kok. Aku cuma lagi coba resep baru." Danu menggeleng. "Bohong. Aku tahu kamu sibuk dengan sesuatu. Aku lihat sketsa-sketsa di laptopmu. Dan aku juga tahu kamu sering bertemu dengan Bang Jaya." "Siapa dia?" Sari menatap Danu. Matanya penuh pertanyaan. Kenapa kamu tidak pernah bertanya dari dulu? Kenapa kamu baru bertanya sekarang?" Danu menunduk, tak berani menatap mata Sari. "Maaf. Aku tidak tahu harus bagaimana." "Danu, aku tahu kamu takut pada Mama. Aku tahu kamu malu dengan perlakuan Mama kepadaku," kata Sari dengan suara bergetar. "Tapi aku butuh kamu, Danu. Aku butuh kamu untuk jadi suamiku, bukan anak Mama." Danu diam. Keheningan yang menyakitkan menyelimuti mereka. Sari tahu, ia tidak bisa memaksanya. Ia harus tetap berjuang sendirian. Sementara itu, di luar sana, bisnis Sari Indah terus melejit. Bang Jaya, mentor Sari, adalah seorang jenius. Ia membuat iklan digital yang menyentuh, menceritakan kisah di balik setiap kue yang dijual. Setiap kue ini dibuat dengan tangan penuh cinta, dari seorang wanita yang ingin membuktikan dirinya. Rasakan kisahnya dalam setiap gigitan. Demikian salah satu iklan yang ia buat. Kisah Sari, yang disamarkan, ternyata berhasil menarik perhatian banyak orang. Mereka tidak hanya membeli kue,
tapi juga membeli harapan dan inspirasi. Media sosial kini dipenuhi ulasan positif tentang Sari Indah. Bahkan, Lena dan Mama Clara tak luput dari tren ini. "Ma, ini loh, kue, Sari Indah." Kata teman-teman rasanya enak banget, kata Lena, menyodorkan ponselnya pada Mama Clara. Mama Clara mengernyit. "Nama brandnya kok Sari Indah? Jangan-jangan." "Mana mungkin. Kue Sari kan rasanya biasa saja." Mama sendiri yang bilang, potong Lena, mencoba menepis kecurigaan. Namun, ada keraguan di matanya. Ia tidak bisa bohong. Ulasan-ulasan itu sangat meyakinkan. Lena bahkan sempat berpikir untuk diam-diam memesan kue itu. Ia ingin tahu, apakah rasa kue itu benar-benar sehebat yang dikatakan orang-orang, dan apakah rasa itu benar-benar mirip dengan kue Sari. Sari, yang tak tahu bahwa brandnya kini menjadi perbincangan di rumahnya sendiri, terus berinovasi. Ia mulai mendesain kemasan kue yang elegan, menambahkan kartu ucapan buatan tangan dengan kaligrafi yang indah. Setiap detail ia kerjakan dengan penuh cinta, seolah setiap kotak kue adalah persembahan dari hatinya. Suatu hari, saat sedang membeli bahan-bahan, Sari tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita parubaya. Wanita itu menatap Sari, matanya dipenuhi kekaguman. "Kamu Sari?" tanyanya. Sari mengangguk. "Saya Bu Amanda, pemilik AFM Collection," ucap wanita itu. "Saya sering melihat hasil desainmu di portofolio yang kamu unggah di media sosial. Saya juga sering mendengar tentang kue-kue Sari Indah. Saya terkesan dengan kerja keras dan bakatmu. Saya ingin bertemu denganmu untuk berdiskusi tentang kemungkinan kolaborasi." Sari mematung. Ini adalah kejutan yang tak terduga. AFM Collection adalah salah satu perusahaan fashion ternama di Indonesia. Sebuah kolaborasi dengan mereka adalah impian setiap desainer. Jantung Sari berdegup kencang. Ia tahu, ini adalah kunci untuk membuka pintu yang jauh lebih besar. Pintu yang akan membawanya keluar dari bayang-bayang Mama Clara dan Lena, dan menempatkannya di panggung utama, di mana ia bisa bersinar dengan cahayanya sendiri. Ia sudah siap untuk melangkah. Pertemuan tak terduga dengan Bu Amanda, pemilik AFM Collection, adalah angin segar yang langsung membuat Sari merasa seperti terbang. Ia pulang ke rumah dengan hati berbunga-bunga, senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Di tengah tumpukan pekerjaan rumah tangga, pikiran Sari kini dipenuhi dengan ide-ide desain yang bergelora. Tawaran kolaborasi itu adalah gerbang emas yang akhirnya terbuka, sebuah kesempatan yang tidak akan ia sia-siakan. "Sari, kenapa senyum-senyum sendiri?" tanya Mama Clara saat melihat Sari membersihkan meja makan dengan ekspresi bahagia. "Jangan-jangan kamu ketularan gila?" Sari hanya tersenyum. "Tidak, Ma. Saya hanya senang, cuacanya bagus hari ini." Ia tidak ingin Mama Clara tahu bahwa kebahagiaannya bukan karena cuaca, melainkan karena secercah harapan yang baru ia dapatkan. Keesokan harinya, Sari menemui Bu Amanda di kantornya. Kantor yang megah itu dipenuhi dengan gaun-gaun cantik dan sketsa-sketsa menakjubkan. "Saya suka idemu, Sari," kata Bu Amanda, menatap portofolio Sari. "Koleksi yang ingin saya buat adalah perpaduan antara busana tradisional Indonesia dengan sentuhan modern. Dan saya yakin, kamu adalah orang yang tepat." Sari merasa terharu. Setelah sekian lama bakatnya dikubur, akhirnya ada orang yang melihat dan menghargainya. "Saya tidak akan mengecewakan ibu," jawab Sari mantap. Kerja sama pun dimulai. Sari membagi waktunya dengan sangat efisien. Siang hari, ia tetap menjadi menantu dan istri yang patuh di rumah. Malam hari, setelah semua orang tidur, ia berubah menjadi desainer yang kreatif dan pekerja keras. Laptopnya kini dipenuhi dengan sketsa-sketsa gaun. Kain-kain ia pesan secara online. Dan sesekali ia bolak-balik ke butik Bu Amanda untuk diskusi dan fitting. Tentu saja, semua ini tidak luput dari kecurigaan. Mama Clara semakin hari semakin curiga. "Sari, kamu ini sebenarnya kerja apa? Setiap hari keluar rumah, pulangnya larut. Bukannya membantu Tanti, tapi kok pakaianmu makin rapi?" selidik Mama Clara. Ia tidak tahu bahwa pakaian yang Sari kenakan adalah pakaian lama. Tapi semangat barunya membuat Sari terlihat lebih bersemangat dan cerah. Saya sedang membantu Tanti mengerjakan pesanan besar untuk acara pernikahan,"
"Ma," jawab Sari, "lagi-lagi harus berbohong." Di sisi lain, Lena juga semakin cemburu dan penasaran. Ia tidak bisa melupakan tren Sari Indah yang semakin viral. "Ma, apa Mama yakin itu bukan Sari?" tanya Lena suatu hari. "Masa iya? Ada dua orang dengan nama yang sama dan bakat yang sama." "Hus, jangan sembarangan bicara. Sari tidak mungkin punya uang sebanyak itu untuk membangun brand," balas Mama Clara. Tapi dalam hati, Mama Clara pun merasa gelisah. Ia tahu Sari itu pintar, tapi ia tidak mau mengakui hal itu. Sari menghadapi tekanan besar dari dua sisi, tuntutan pekerjaan dari Bu Amanda dan kecurigaan dari Mama Clara dan Lena. Ia seperti penari di atas tali, harus menjaga keseimbangan agar tidak jatuh. Danu, suaminya, tetap menjadi pengamat bisu. Ia melihat Sari bekerja keras sampai pagi, matanya merah karena kurang tidur, tangannya penuh coretan sketsa dan bekas tepung. Suatu malam, ia memberanikan diri mendekati Sari yang sedang sibuk menggambar. "Sari, kamu hebat," ucapnya lirih. Sari mendongak, terkejut. "Danu, aku lihat semua yang kamu lakukan. Aku tahu kamu punya sesuatu yang besar," lanjut Danu. "Aku minta maaf. Maaf karena aku tidak pernah bisa membela kamu di depan ibu." Sari menatap Danu. Matanya berkaca-kaca. Perkataan itu, yang seharusnya ia dengar sejak lama, kini terasa seperti air sejuk di tengah gurun. "Aku tidak butuh maafmu, Danu. Aku butuh kamu. Aku butuh kamu untuk berani membela kebenaran." Danu terdiam. Ia tahu Sari benar. Rasa takutnya pada ibunya begitu besar, sehingga ia mengorbankan kebahagiaan istrinya. Ia berjanji dalam hati, ia akan berubah. Ia akan menjadi suami yang layak bagi Sari. Sementara itu, proyek kolaborasi Sari dan Bu Amanda semakin mendekati hari peluncuran. Bu Amanda sangat puas dengan hasil kerja Sari. "Kamu itu punya bakat alami, Sari. Setiap jahitan di busanamu seperti menceritakan sebuah kisah," puji Bu Amanda. Sari tersenyum bangga. Ia tidak lagi peduli dengan cibiran Mama Clara. Pujian dari seorang ahli seperti Bu Amanda jauh lebih berharga. Tentu saja, Lena dan Mama Clara tidak ketinggalan berita. Mereka mendengar tentang kolaborasi besar antara AFM Collection dengan brand misterius bernama Sari Indah. "Ma, itu kan nama yang sama. Jangan-jangan Sari itu..." Lena tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Mama Clara tertawa terbahak-bahak. "Tidak mungkin, Lena. Itu hanya kebetulan nama saja. Sari mana bisa membuat busana sekelas AFM Collection? Jangan mimpi kamu. Paling dia cuma menipu kita." Lena mengangguk, tapi ada rasa cemas yang tak bisa ia hilangkan. Firasatnya mengatakan hal yang berbeda. Ia tahu, di balik wajah Sari yang polos, ada sesuatu yang disembunyikan. Akhirnya, undangan peluncuran resmi dikirimkan. Nama Mama Clara dan Lena tercantum di sana, diundang sebagai tamu kehormatan. Mama Clara berseri-seri. "Lihat, Lena, kita diundang. Ini kesempatan bagus untuk melihat koleksi terbaru mereka." Sari melihat undangan itu di atas meja. Jantungnya berdebar kencang. Hari H semakin dekat. Ia tahu, momen kebenaran akan segera tiba. Ia akan naik ke panggung, bukan sebagai Sari yang pasrah dan tak berdaya, melainkan sebagai Sari yang bangkit, Sari yang berharga. Ia akan tunjukkan kepada semua orang bahwa kata-katanya bukanlah omong kosong, melainkan sebuah sumpah yang ia tepati dengan segenap jiwa dan raga. Hari-hari menjelang peluncuran terasa bagai badai yang mendekat. Sari semakin sibuk, sementara kecurigaan di rumah Mama Clara semakin menjadi-jadi. Gerak-gerik Sari yang misterius membuat Mama Clara dan Lena seperti detektif amatir. Setiap Sari menerima telepon, mereka akan berusaha menguping. Setiap Sari pulang, mereka akan menanyakan tujuannya dengan nada interrogatif. "Tadi Sari dari mana? Kenapa pulangnya sore sekali?" tanya Mama Clara saat Sari masuk rumah. Matanya menyorot curiga, seolah mencari-cari petunjuk. "Saya dari butik Bu Amanda, Ma. Ada urusan pekerjaan sedikit," jawab Sari jujur, tanpa menyebutkan detail. Ia tahu, kejujurannya hanya akan memicu lebih banyak pertanyaan.
Mama Clara mengernyit. Butik? Pekerjaan apa? Danu tidak pernah bilang kamu kerja di butik. Bukan bekerja, Ma. Hanya membantu Bu Amanda, jawab Sari diplomatis. Ia memilih kata-kata dengan sangat hati-hati. Lena yang sedari tadi mendengarkan, langsung menyambar. Bu Amanda pemilik AFM Collection? Kok bisa kenal, Sari? Nada suaranya penuh rasa ingin tahu yang tak disembunyikan. Lena sudah memantau media sosial AFM Collection dan melihat snack peek kolaborasi mereka. Nama, Sari Indah, memang tidak disebutkan. Tapi ada kode rahasia yang mengisyaratkan nama itu. Tanti yang mengenalkan, jawab Sari, berusaha tetap tenang. Tanti bilang Bu Amanda sedang mencari desainer untuk proyek baru. Mama Clara dan Lena saling bertukar pandang. Mereka melihat kejanggalan dalam cerita Sari, tapi tidak bisa menemukan bukti yang kuat. Mereka hanya bisa menduga-duga. Rasa penasaran itu kini berubah menjadi obsesi. Mereka harus membuktikan bahwa Sari tidak mungkin menjadi sosok di balik brand yang sedang naik daun itu. Di tengah semua kecurigaan itu, hubungan Sari dan Danu mulai menunjukkan perubahan yang berarti. Danu, yang kini menyadari betapa jauh istrinya melangkah sendirian, merasa malu dan bersalah. Ia mulai memberikan dukungan kecil, seperti membawakan segelas air saat Sari begadang, atau diam-diam membersihkan sisa-sisa bahan kue di dapur. Suatu malam, saat Sari sedang memilah kain, Danu duduk di dekatnya. Sari, aku minta maaf, ucapnya lagi, kali ini dengan suara yang lebih tulus. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Aku tahu aku pengecut. Tapi aku janji, mulai sekarang aku akan berani. Sari menghentikan pekerjaannya. Ia menatap Danu, matanya dipenuhi keraguan. Kamu serius? Sangat serius, jawab Danu. Aku tidak mau kehilanganmu. Kamu terlalu berharga. Kata-kata itu membuat hati Sari menghangat. Ini adalah kalimat yang ia rindukan. Tapi ia juga tahu, pembuktian tidak hanya lewat kata-kata. Aku akan buktikan, kata Danu. Ia kemudian mengambil alih pekerjaan Sari. Kamu istirahat. Biar aku yang bantu merapikan ini. Sari tersenyum. Senyum itu tulus, sampai ke matanya. Perubahan Danu, meskipun kecil, adalah dukungan yang paling ia butuhkan. Danu kini bukan lagi seorang pengamat, melainkan seorang partner. Sementara itu, Lena, yang tidak bisa menghilangkan kecurigaannya, diam-diam mulai melakukan penyelidikan kecil. Ia meminjam laptop Rio dengan alasan ingin melihat film, lalu mencari-cari nama Sari Indah di berbagai forum dan media sosial. Ia menemukan artikel yang mengulas tentang kolaborasi AFM Collection dengan brand misterius. Artikel itu menyebutkan bahwa pemilik brand itu adalah seorang desainer dan baker yang luar biasa. Lena juga menemukan sebuah akun media sosial yang diam-diam mempromosikan desain-desain Sari. Dan ia melihat salah satu desain itu sangat mirip dengan sketsa yang pernah ia lihat di laptop Sari. Jantung Lena berdebar kencang. Ia segera menemui Mama Clara. Ma, lihat. Aku yakin sekali Sari pelakunya, bisik Lena, dengan mata membesar. Ini sketsanya. Mirip sekali dengan yang pernah kulihat di laptopnya. Mama Clara melihat foto itu. Wajahnya pucat. Firasat buruk yang selama ini ia tepis, kini berubah menjadi kenyataan. Tidak mungkin, gumamnya, suaranya bergetar. Tidak mungkin anak itu bisa. Dia hanya istri Danu, dia tidak punya apa-apa. Di saat itulah, sebuah telepon masuk. Dari Bu Amanda. Bu Clara, ini saya, Amanda. Saya ingin mengundang Ibu ke acara peluncuran kolaborasi terbaru kami. Ini akan menjadi acara yang sangat besar. Kami juga ingin mengundang Rio dan istri. Mereka adalah figur yang sangat penting di kota ini. Mama Clara mematikan telepon. Ia menatap Lena. Wajahnya yang tegang kini dipenuhi kebingungan. Dia mengundang kita, Lena. Kita harus datang. Kita akan lihat sendiri siapa pemilik brand itu. Sari yang berada di kamar, menyiapkan gaun untuk acara peluncuran. Ia tahu, gaun ini adalah gaun terpenting yang pernah ia buat. Gaun yang tidak hanya menampilkan keindahan, tapi juga menceritakan kisah perjuangannya. Gaun itu adalah simbol.
Ia juga menyiapkan satu setelan jas untuk Danu. "Kenapa kamu siapkan jas untukku?" tanya Danu, bingung. Sari tersenyum. "Karena kamu akan mendampingiku, Danu. Di atas panggung itu, kita akan berdiri bersama." Danu menatap jas itu, lalu menatap Sari. Hatinya dipenuhi rasa haru. Ia tidak pernah berpikir bahwa Sari akan mengajaknya. Ia tahu, Sari telah memaafkannya. Ia tahu, ini adalah kesempatan baginya untuk menebus semua kesalahannya. Ia akan berdiri tegak di samping istrinya, tanpa rasa takut sedikitpun. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia membayangkan bagaimana reaksi Mama Clara dan Lena saat mereka tahu kebenarannya. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa cemas atau bahagia. Namun, ia tahu satu hal, ia tidak akan mundur. Ia akan menghadapi mereka, tidak dengan rasa marah, tetapi dengan kepala tegak, dengan bukti nyata bahwa ia adalah seorang wanita yang berharga, yang tidak bisa direndahkan begitu saja. Perang batin yang selama ini ia sembunyikan, akan segera berakhir. Dan pemenangnya akan segera diketahui. Malam peluncuran tiba. Langit Jakarta dihiasi oleh bintang-bintang yang berkelap-kelip, seolah-olah ikut merayakan momen besar yang akan terjadi. Gedung tempat acara berlangsung disulap menjadi sebuah galeri seni yang megah, dipenuhi dengan lampu sorot, bunga-bunga, dan karpet merah yang terbentang. Tamu-tamu penting dari kalangan sosialita, pengusaha, dan media berdatangan, mengenakan busana terbaik mereka. Di antara kerumunan itu, terlihat Mama Clara dan Lena, yang tampil sangat elegan. "Lena, lihat. Ini benar-benar acara besar," bisik Mama Clara, matanya berbinar. Ia merasa bangga bisa hadir di acara bergengsi seperti ini. "Kita harus berfoto banyak, biar semua tahu kita diundang." Lena mengangguk. Ia sibuk mengamati setiap sudut ruangan, mencari petunjuk. Kira-kira siapa ya pemilik brand itu? Aku penasaran sekali." "Sudah, jangan pikirkan hal tidak penting. Paling juga anak muda yang punya banyak uang," jawab Mama Clara, meremehkan. Ia masih tidak bisa percaya bahwa Sari bisa ada hubungannya dengan semua ini. Bagi Mama Clara, Sari hanya menantu yang pasrah, yang kerjanya hanya di dapur. Tak jauh dari mereka, Sari dan Danu tiba. Sari mengenakan gaun rancangannya sendiri. Gaun itu berwarna putih gading, dengan hiasan bordir mawar yang terinspirasi dari kue lapis buatannya. Gaun itu tidak terlalu mencolok, tapi memancarkan aura keanggunan dan kekuatan. Danu mengenakan jas hitam yang rapi, jas yang Sari siapkan khusus untuknya. Ia berjalan di samping Sari dengan kepala tegak, aura kecemasannya kini digantikan oleh rasa bangga. "Kamu cantik sekali, Sari," bisik Danu. Sari tersenyum. "Terima kasih, Danu. Kamu juga tampan malam ini." Mereka berjalan masuk, menyatu dengan keramaian. Mama Clara melihat mereka dari kejauhan. Ia mendengus, lihat mereka, datang seperti orang penting saja. Gaun Sari juga aneh, terlalu sederhana. Lena mengangguk setuju. Mereka tidak tahu bahwa gaun sederhana itu adalah sebuah mahakarya yang dibuat dengan hati dan keringat. Acara dimulai. Bu Amanda, yang malam itu tampil memukau, naik ke atas panggung. Mikrofon di tangannya ia pegang erat. "Selamat malam, para hadirin. Terima kasih sudah datang di acara peluncuran koleksi terbaru kami, Timeles. Koleksi ini adalah hasil kolaborasi spesial dengan seorang desainer yang luar biasa, yang memiliki bakat dan cerita yang tak terlupakan. Kami percaya, setiap helai kain yang ia rancang memiliki makna. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pemilik brand, Sari Indah." Jantung Mama Clara dan Lena berdegup kencang. Mereka saling menatap, dengan mata membesar. Firasat Lena mengatakan, "Ini dia." Mereka melihat ke belakang panggung, menunggu sosok yang akan muncul. Panggung diselimuti kegelapan. Sebuah sorot lampu tiba-tiba diarahkan ke arah tangga. Dari sana, perlahan, sosok Sari melangkah naik. Gaun putih gadingnya berkilauan di bawah cahaya, memancarkan aura yang tak bisa disembunyikan. Wajahnya berseri-seri. Ia berjalan dengan langkah anggun, ditemani oleh Danu yang kini juga naik ke panggung. Ruangan itu hening. Lalu, riuh tepuk tangan memecah keheningan.
Sorak-sorai terdengar dari berbagai sudut. Mama Clara dan Lena mematung, seolah waktu berhenti bagi mereka. Mulut mereka menganga, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak, tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Sari? Gumam Mama Clara. Suaranya seperti bisikan. Lena menatap Sari, matanya dipenuhi rasa iri, tak percaya, dan cemburu yang luar biasa. Ia menoleh ke arah Mama Clara, yang kini wajahnya pucat pasi, bagai selembar kertas kosong. Di atas panggung, Sari menerima mikrofon dari Bu Amanda. Ia menatap kerumunan, matanya berhenti pada Mama Clara dan Lena. Ada kilatan di matanya, bukan kilatan dendam, melainkan kilatan kemenangan yang tulus. Ia tidak ingin membalas dendam, tapi ia ingin menunjukkan bahwa ia berharga. Selamat malam semuanya, ucap Sari, suaranya lembut tapi jelas. Saya Sari, pemilik Sari Indah. Terima kasih atas sambutannya. Sari kemudian mulai bercerita. Ia tidak menceritakan perlakuan buruk yang ia terima. Ia menceritakan perjalanannya. Tentang bagaimana ia menemukan kembali gairahnya dalam membuat kue dan mendesain. Ia menceritakan bagaimana ia belajar dari kesalahan-kesalahan yang ia buat, bagaimana ia bangkit dari keterpurukan. Kue lapis ini, ucapnya, sambil memegang sepotong kue lapis yang dibawakan oleh asisten, adalah simbol bagi saya. Simbol dari perjuangan. Setiap lapisan adalah rintangan yang saya lewati. Dan setiap gigitannya adalah manisnya dari sebuah keberhasilan. Ia berhenti sejenak. Matanya kembali menatap ke arah Mama Clara dan Lena. Saya percaya, setiap orang punya nilai. Nilai itu tidak bisa diukur dari tas mahal atau pujian yang berlebihan. Nilai itu ada di dalam hati. Nilai itu ada di dalam bakat dan kerja keras. Kata-kata itu bagai panah yang menusuk tepat di jantung Mama Clara. Ia merasa seluruh dunia berputar. Semua perlakuan buruknya, semua kata-kata pedasnya, kini seperti bumerang yang kembali menghantamnya. Ia menatap Lena, yang kini wajahnya berubah masam, tidak lagi memancarkan kebanggaan, melainkan iri hati. Sementara itu, Danu, yang berdiri di samping Sari, menggenggam tangan istrinya dengan erat. Ia tidak lagi pengecut. Ia menatap ibunya dengan tatapan penuh arti, seolah ingin berkata, "Ini istriku, Bu." Dia tidak pernah pantas ibu perlakukan seperti itu. Air mata mulai mengalir di pipi Mama Clara. Bukan air mata sedih, tapi air mata penyesalan. Ia telah merendahkan berlian yang berada di bawah atapnya sendiri. Ia telah membuang permata yang paling berharga. Ia telah menyia-nyiakan menantu yang luar biasa, demi seorang menantu yang hanya bisa pamer. Lena, yang melihat Mama Clara mulai menangis, merasa malu. Ia berbisik, "Ma, kenapa menangis? Kita malu, Ma." Namun Mama Clara tak peduli. Ia hanya melihat Sari, menantunya, yang kini berdiri di panggung, bersinar terang, memancarkan aura yang jauh lebih mahal dari tas Hermes manapun. Momen ini bukanlah tentang balas dendam, ini tentang pengakuan. Dan Mama Clara, akhirnya, mengakui bahwa ia telah salah. Sangat salah. Ia hanya bisa menundukkan kepala, membiarkan air matanya menjadi saksi bisu dari kebodohannya. Tepuk tangan riuh masih menggema di seluruh ruangan. Tetapi bagi Mama Clara, suara itu bagaikan guntur yang menggetarkan batinnya. Ia mematung, menatap Sari yang masih berdiri di atas panggung, bersinar terang. Segala perlakuan buruknya, semua kata-kata pedas yang pernah ia lontarkan, kini terasa bagai jarum yang menusuk dirinya sendiri. Ia merasa semua mata tertuju padanya, menghakimi setiap detik perlakuan tak adil yang ia berikan pada Sari. Ego yang selama ini ia junjung tinggi, kini hancur berkeping-keping. "Ma, ayo kita pergi. Kita malu," bisik Lena, menarik-narik lengan Mama Clara. Wajah Lena memerah, bukan karena malu, melainkan karena rasa cemburu yang membakar. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa Sari, yang selama ini ia remehkan, kini menjadi sosok yang jauh lebih sukses darinya. Mama Clara tak bergeming. Ia melepaskan tangan Lena, lalu melangkah maju, perlahan. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ia sedang berjalan di atas pecahan kaca. Ia berjalan menembus kerumunan, menuju panggung. Para tamu berbisik-bisik,
bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Di atas panggung, Sari dan Danu saling berpegangan tangan. Mereka melihat Mama Clara yang mendekat, air mata membasahi pipi rentanya. Sari merasakan hatinya bergetar. Ia tidak pernah membayangkan momen ini akan secepat ini datang. Ia sudah siap untuk menghadapi kemarahan Mama Clara, bukan penyesalan. Mama Clara berhenti tepat di depan panggung, memandang Sari dengan tatapan penuh penyesalan. Lalu, perlahan, ia berlutut. Ruangan itu sontak hening. Semua mata membelalak, terkejut melihat seorang wanita terhormat seperti Mama Clara berlutut di hadapan menantunya sendiri. "Mama!" teriak Lena, terkejut dan malu. Tapi Mama Clara tak peduli. Air matanya kini mengalir deras. "Sari," suaranya serak. "Maafkan ibu. Maafkan semua perlakuan ibu." Sari melompat turun dari panggung, membantu Mama Clara berdiri. "Mama, jangan begini. Mama tidak perlu berlutut," ucapnya, suaranya lembut, penuh kehangatan. Ia tidak ingin Mama Clara merasa malu di hadapan banyak orang. Mama Clara menolak untuk berdiri. Ia memegang tangan Sari, tangan yang dulu selalu ia perintahkan untuk memasak dan membersihkan. "Ibu buta, Sari. Ibu terlalu buta untuk melihat betapa berharganya kamu," ucapnya, suaranya penuh penyesalan. "Ibu selalu membandingkanmu dengan Lena, menilaimu hanya dari daster yang kamu pakai. Padahal, di balik semua itu, kamu adalah berlian yang paling berharga. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu." Sari memeluk Mama Clara. Pelukan itu adalah pelukan yang tulus, tanpa dendam, tanpa kebencian. "Sudah, Ma. Tidak apa-apa. Saya tidak pernah membenci Mama. Saya hanya ingin Mama tahu bahwa saya bukan pelayan. Saya ingin Mama tahu, saya juga punya nilai," bisik Sari. Momen itu adalah pemandangan yang menghancurkan dan sekaligus mengharukan. Para tamu terdiam, merasakan gelombang emosi yang kuat. Ada beberapa yang menyeka air mata mereka. Danu, yang melihat semua itu, merasa dadanya sesak. Ia melihat istrinya, yang begitu pemaaf, begitu tulus. Ia melihat ibunya, yang kini hancur karena kesalahannya. Ia tahu, ini adalah kesempatannya. Kesempatan untuk menjadi pria yang seharusnya ia menjadi sejak awal. Danu melangkah turun dari panggung. Ia menghampiri ibunya, dan merangkulnya. "Ibu, bangun. Jangan begini. Sari sudah memaafkan ibu." Lalu, ia menatap mata ibunya. "Ibu, aku juga minta maaf. Maaf karena aku tidak pernah berani membela Sari. Maaf karena aku membiarkan ibu menyakiti perasaannya. Aku seharusnya menjadi suaminya, pelindungnya. Aku terlalu pengecut." Mama Clara memeluk Danu, menangis di bahunya. "Ibu yang salah, nak. Ibu yang salah," isaknya. Di tengah momen dramatis itu, Lena hanya bisa berdiri di sana, menatap dengan mata kosong. Rasa iri yang membakar kini bercampur dengan rasa malu yang luar biasa. Ia adalah menantu kesayangan, yang selalu dipuji dan dielu-elukan, kini harus menyaksikan momen di mana menantu yang ia remehkan mendapatkan pengakuan yang begitu besar. Ia tidak lagi peduli dengan permohonan maaf Mama Clara. Yang ia pedulikan adalah, Sari telah menang. Bu Amanda, yang melihat semua itu, mendekati Sari dan Mama Clara. "Ini adalah akhir yang paling indah untuk sebuah cerita," ucapnya. "Kolaborasi ini bukan hanya tentang busana, tapi tentang sebuah kisah. Kisah seorang wanita yang bangkit, dan sebuah keluarga yang belajar untuk saling menghargai." Sari hanya tersenyum. Ia tahu, perjalanannya tidak berakhir di sini. Ini hanyalah awal dari sebuah babak baru. Babak di mana ia tidak hanya meraih kesuksesan finansial, tapi juga mendapatkan kembali harga dirinya, dan yang paling penting, mendapatkan pengakuan dan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Di sudut ruangan, Tanti dan Bang Jaya saling bertukar pandang. Mereka melihat Sari yang kini dikelilingi oleh keluarganya. Mereka tidak bisa menahan rasa bangga mereka. Mereka tahu, mereka telah membantu seseorang yang pantas untuk bersinar. Seseorang yang telah melewati badai dan kini menemukan pelangi di ujungnya. Sari telah membuktikan bahwa sebuah perlakuan buruk tidak bisa mengubur bakat dan hati yang tulus. Sebaliknya,
Perlakuan buruk itu bisa menjadi bahan bakar untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih berharga. Malam peluncuran berakhir. Sorot lampu panggung kini digantikan oleh sorot lampu jalanan yang menyoroti sisa-sisa acara. Bagi Sari, ini adalah malam terpanjang dan terpenting dalam hidupnya. Ia pulang dengan hati yang penuh, bukan karena pujian dan keberhasilan, melainkan karena pengakuan dan permohonan maaf yang ia terima. Danu menggenggam tangannya erat, tak melepaskannya sedetik pun. Di dalam mobil, keheningan menyelimuti mereka, tapi itu adalah keheningan yang penuh makna, bukan lagi keheningan yang menyakitkan. Sari, aku benar-benar minta maaf, bisik Danu. Aku tidak bisa berhenti memikirkan betapa bodohnya aku selama ini. Sari menyentuh pipi suaminya. Sudah, Danu. Itu sudah berlalu. Yang terpenting, kamu sekarang ada di sisiku. Danu mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Aku akan buktikan, Sari. Aku janji. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa sangat berbeda. Ada aura kecanggungan yang masih terasa, terutama dari Mama Clara. Ia yang biasanya cerewet dan penuh perintah, kini menjadi lebih pendiam. Ia terlihat ragu-ragu, seolah takut salah bicara. Sari, sudah bangun nak? Sini, biar Mama bantu siapkan sarapan, ujar Mama Clara, suaranya lembut. Ini adalah pertama kalinya ia menawarkan bantuan, bukan perintah. Sari terkejut, namun segera tersenyum. Tidak, Ma. Saya bisa sendiri. Mama istirahat saja. Tidak, nak. Kamu sudah terlalu lelah. Semalam pasti begadang, kan? Kata Mama Clara. Ada penyesalan yang mendalam di matanya. Ia memandang Sari, tak lagi melihatnya sebagai pelayan, melainkan sebagai sosok yang ia kagumi. Ia kini melihat bakat, ketekunan, dan hati yang tulus yang dulu ia butakan. Di tengah percakapan itu, Lena datang. Wajahnya terlihat muram, senyumnya yang biasanya cerah kini tak terlihat. Ma, ayo kita belanja. Aku butuh tas baru, ajaknya, nadanya seperti anak kecil yang merajuk. Mama Clara hanya menghela napas. Nanti saja, Lena. Mama lagi mau bantu Sari. Lena membelalakan mata. Bantu? Mama? Sejak kapan Mama membantu Sari? Bukannya Sari yang selalu bantu Mama. Perkataan Lena menusuk hati Mama Clara. Ia menyadari, Lena masih belum mengerti. Lena, sudah. Jangan bicara seperti itu, ucap Mama Clara. Lena mendengus, lalu melirik Sari dengan tatapan penuh kebencian. Lihat, Ma. Dia sekarang sudah jadi ratu. Mama sekarang jadi pelayannya. Cih. Lalu ia pergi, membanting pintu. Sari hanya diam. Ia tahu, perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. Masih ada kepingan-kepingan yang perlu disatukan. Hubungannya dengan Lena kini lebih tegang dari sebelumnya. Rasa cemburu dan iri hati Lena kini membara, tidak lagi bisa disembunyikan. Beberapa hari kemudian, Mama Clara mendatangi kamar Sari. Ia membawa sebuah kotak perhiasan yang sangat indah. Sari, ucapnya. Ini untuk kamu. Jangan menolak, nak. Ini adalah perhiasan yang ibu berikan pada Lena. Tapi ibu rasa, kamu yang lebih pantas memilikinya. Sari memandang kotak itu. Ia tahu, perhiasan itu harganya sangat mahal. Ma, saya tidak bisa menerimanya. Mama simpan saja, jawab Sari. Tidak, Sari. Kamu harus terima, kata Mama Clara, matanya berkaca-kaca. Ini adalah permohonan maaf dari ibu. Ibu ingin kamu tahu, betapa berharganya kamu bagi ibu. Kamu lebih berharga dari perhiasan manapun. Sari tak bisa menolak lagi. Ia menerima perhiasan itu, lalu memeluk Mama Clara. Pelukan yang hangat dan tulus. Ia tahu, perhiasan itu hanyalah simbol. Simbol dari pengakuan yang ia terima. Hubungan Sari dan Mama Clara membaik. Seperti sungai yang tadinya keruh, kini mulai mengalir jernih. Mama Clara sering datang ke kamar Sari, menanyakan tentang bisnisnya, bahkan memberikan ide-ide. Ia kini mendukung Sari sepenuhnya. Namun, di sisi lain, hubungan Sari dan Lena justru memburuk. Lena tak pernah lagi datang ke rumah.
Ia bahkan menolak untuk mengangkat telepon dari Mama Clara. "Kenapa Lena jadi begitu ya?" tanya Mama Clara, sedih. "Mungkin dia butuh waktu, Ma," jawab Sari, berusaha membesarkan hati. "Lena hanya butuh waktu untuk menerima semuanya." Tapi Sari tahu, ini bukan hanya masalah waktu. Lena tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia yang dulu diremehkan, kini jauh di atasnya. Rasa iri dan cemburu itu telah merusak hatinya. Suatu sore, Sari menerima sebuah pesan dari Tanti. "Ri, ada kabar baik. UP-M Collection ingin meluncurkan kolaborasi kedua denganmu. Mereka sangat puas dengan hasil penjualan koleksi Timeles. Ini kesempatan besar." Sari terkejut, namun hatinya dipenuhi rasa bahagia. Ini adalah bukti bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia. Tapi ia juga tahu, ia harus mengambil keputusan penting. Malam itu, saat Danu pulang, Sari menceritakan semuanya. "Danu, Bu Amanda menawarkan kolaborasi kedua. Ini akan jadi proyek yang jauh lebih besar." Danu tersenyum. "Bagus, Sari. Kamu memang pantas mendapatkannya. Tapi, aku tidak yakin aku bisa terus begini. Aku tidak ingin lagi terjebak dalam drama keluarga yang tidak ada habisnya," ucap Sari, suaranya pelan. "Aku ingin kita punya rumah sendiri, Danu. Rumah di mana aku bisa bebas berkarya, tanpa harus bersembunyi. Rumah di mana kita bisa memulai hidup baru." Danu menatap Sari. Matanya penuh pengertian. "Aku mengerti, Sari. Aku juga merasakan hal yang sama. Kita akan pindah. Kita akan mulai hidup baru. Aku akan carikan rumah yang nyaman untukmu, tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri seutuhnya." Keputusan itu adalah keputusan yang paling penting yang pernah mereka ambil. Itu adalah langkah besar untuk meninggalkan semua keruwetan di belakang dan memulai babak baru. Babak di mana mereka tidak hanya sukses secara finansial, tapi juga menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Mereka berjanji pada diri mereka sendiri bahwa mulai sekarang, mereka akan saling mendukung, saling menguatkan, dan membangun keluarga mereka sendiri, jauh dari bayang-bayang orang lain. Keputusan untuk pindah rumah adalah langkah pertama Sari dan Danu menuju babak baru dalam hidup mereka. Keesokan harinya, mereka memulai pencarian. Keduanya sepakat mencari tempat yang tidak terlalu jauh dari kota, namun cukup tenang untuk memberikan mereka kedamaian. Rumah itu harus menjadi tempat di mana Sari bisa bebas berkarya, tanpa harus merasa diawasi atau dihakimi. Sebuah tempat di mana mereka bisa membangun fondasi kebahagiaan mereka sendiri. Pencarian itu tidak mudah. Mereka mengunjungi banyak tempat, tapi tidak ada satupun yang terasa seperti rumah. Ada yang terlalu besar, terlalu kecil, atau lokasinya terlalu ramai. Hingga suatu sore, mereka menemukan sebuah rumah kecil di pinggir kota. Rumah itu tidak mewah, tapi memiliki halaman belakang yang luas dan jendela-jendela besar yang memungkinkan cahaya masuk dengan leluasa. Di belakang rumah, ada sebidang tanah kosong yang cocok untuk dijadikan studio atau butik kecil. Sari dan Danu saling pandang. Ada kilatan yang sama di mata mereka. "Ini dia, Danu," bisik Sari, suaranya dipenuhi keyakinan. "Ini rumah kita." Danu mengangguk, senyumnya merekah. "Ini sempurna, Sari. Kita akan bangun hidup baru di sini." Mereka segera mengurus segala dokumen yang diperlukan. Sari menggunakan uang dari penjualan kue dan desainnya, sementara Danu juga ikut menyumbang dari gajinya. Uang itu bukan hanya sekadar uang, melainkan simbol kemandirian mereka. Setiap lembar uang adalah buah dari kerja keras dan keringat mereka. Sementara itu, Mama Clara masih terus berusaha menebus kesalahannya. Ia sering membawakan makanan ke kamar Sari, atau sekadar duduk dan menemaninya saat Sari bekerja. "Sari," ujarnya suatu sore, saat melihat Sari sedang mengepak barang-barangnya. "Kalian benar-benar akan pindah?" Sari mengangguk. "Iya, Ma. Kami sudah dapat rumah." Wajah Mama Clara terlihat sedih. "Kenapa, Nak? Apa kamu masih marah sama Mama?" "Tidak, Ma," jawab Sari lembut, menghentikan kegiatannya. "Saya tidak marah. Justru, saya sangat berterima kasih. Mama sudah banyak mengajarkan saya. Tapi,
Ini saatnya kami mandiri. Kami ingin membangun keluarga kami sendiri, dengan cara kami sendiri. Mama Clara mengerti. Ia tahu, ia tidak bisa mengikat Sari selamanya. Ia telah menyakiti Sari, dan kini Sari berhak untuk memilih jalannya sendiri. Kalau begitu, ibu akan sering-sering main ke sana, ucap Mama Clara, sambil menyeka air mata. Janji, ya. Janji, Ma, jawab Sari, memeluk mertuanya. Hubungan mereka kini telah menemukan titik damai. Mama Clara tidak lagi melihat Sari sebagai pelayan, melainkan sebagai seorang putri yang berharga. Di sisi lain, Lena masih sulit menerima perubahan ini. Ia jarang sekali berkunjung ke rumah Mama Clara, dan jikapun datang, ia akan mengabaikan Sari. Ia masih terbawa oleh rasa iri dan cemburu. Suatu hari, Lena datang dengan wajah ceria, memamerkan tas branded terbaru yang baru ia beli. Ma, lihat. Ini tas Hermes edisi terbatas. Rio belikan khusus untukku, ujarnya. Ia sengaja berbicara dengan suara keras, berharap Sari mendengar. Mama Clara hanya menghela napas. Lena, tas itu cantik. Tapi apa kamu tidak lihat? Sari sedang sibuk mengepak barang. Dia akan pindah. Wajah Lena langsung berubah masam. Pindah? Baguslah. Jadi tidak ada lagi yang mengganggu kita. Perkataan Lena membuat Mama Clara sedih. Lena, kamu tidak bisa begitu. Sari itu keluargamu. Keluarga? Lena tertawa sinis. Ma, dia itu sainganku. Dia sudah mempermalukan kita di depan umum. Mama tidak lihat. Semua orang sekarang memuji dia. Dia lebih kaya, lebih terkenal, dan Mama sekarang lebih menyayangi dia. Aku ini apa, Ma? Mama Clara mematung. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Hati Lena telah dipenuhi racun iri hati. Beberapa hari kemudian, Sari dan Danu pindah. Mereka tidak mengadakan pesta perpisahan. Hanya Mama Clara yang ikut mengantar mereka. Saat Sari menoleh ke belakang, ia melihat Mama Clara berdiri di ambang pintu, matanya berkaca-kaca, melambaikan tangan. Hati Sari terasa hangat. Ia tahu, ia telah berhasil. Bukan hanya sukses secara finansial, tapi juga berhasil mendapatkan kembali hati Mama Clara. Sari, lihat, teriak Danu, saat mereka sampai di rumah baru. Aku sudah bersihkan halaman belakang. Kamu bisa langsung mulai mendesain di sini. Aku akan bangunkan studio kecil untukmu. Sari memeluk Danu. Ia menatap Danu, suaminya yang kini telah berubah. Rasa takutnya hilang. Kini ia hanya melihat sosok yang penuh cinta dan dukungan. Di rumah baru itu, mereka memulai babak baru. Tidak ada lagi perintah, tidak ada lagi perbandingan, tidak ada lagi bayang-bayang. Hanya ada mereka berdua, membangun impian bersama-sama. Sari kembali fokus pada bisnisnya, tidak hanya kue, tapi juga desain busana. Danu menjadi manajer pribadinya, membantu mengatur semua jadwal dan keuangan. Suatu malam, Sari menerima telepon dari Tanti. "Ri, ada kabar baik. Koleksi, Timeles, laku keras. Dan Bu Amanda ingin kolaborasi kedua. Kali ini, mereka ingin membuat butik khusus untuk brand MU. Kamu setuju?" Sari tersenyum. Ia menoleh ke arah Danu yang sedang serius membaca laporan penjualan. Ia tahu, ia sudah tidak sendirian lagi. Tentu saja, Tan. Aku setuju. Malam itu, Sari dan Danu duduk di teras belakang. Mereka memandang ke langit yang bertaburan bintang. Bintang-bintang itu, yang dulu ia tatap dengan air mata dan sumpah, kini ia tatap dengan senyum dan rasa syukur. "Danu," bisik Sari, "aku bahagia." Danu mengangguk. Ia menggenggam tangan Sari. "Aku juga, Sari. Aku juga. Aku tidak pernah sebahagia ini." Mereka tahu, perjalanannya tidak mudah. Ada air mata dan keringat di setiap langkah. Tapi semua itu sepadan. Mereka telah menemukan surga kecil mereka sendiri, tempat di mana mereka bisa menjadi diri mereka seutuhnya, dan menulis kisah mereka sendiri, kisah yang dipenuhi cinta, dukungan, dan kebahagiaan. Kehidupan Sari dan Danu di rumah baru mereka bagaikan taman yang baru mekar. Setiap pagi, Sari bangun dengan senyum.
Ia tidak lagi terbebani oleh pekerjaan rumah yang menumpuk atau kata-kata pedas. Hari-harinya kini dipenuhi dengan kreativitas, merancang busana, membuat kue, dan mengurus bisnisnya yang semakin besar. Studio kecil yang Danu bangun di halaman belakang menjadi surga kecil bagi Sari. Di sana, ia bisa bebas menuangkan semua idenya, tanpa rasa takut dihakimi. Danu, yang kini telah berubah menjadi suami ideal, menjadi manajer pribadinya. Ia mengurus semua logistik, keuangan, dan membantu Sari dalam setiap keputusan. Dukungannya adalah tiang yang menopang Sari. Jangan khawatir, Sari. Aku akan urus semua ini. Kamu fokus saja pada karyamu, ucap Danu suatu pagi, saat Sari terlihat panik menghadapi tumpukan pesanan. Sari menatap suaminya, hatinya dipenuhi rasa syukur. Danu, makasih ya. Tanpa kamu, aku tidak mungkin bisa sejauh ini. Kita sudah berjanji, kan? Untuk menjadi tim, jawab Danu sambil tersenyum, mengusap lembut kepala Sari. Meskipun jarak memisahkan mereka, komunikasi Sari dan Mama Clara tetap terjalin baik. Mama Clara sering menelepon, menanyakan kabar, dan sesekali datang berkunjung. Kedatangannya tidak lagi membawa aura permusuhan, melainkan kehangatan seorang ibu. Sari, ibu bawakan kue lapis buatanku. Jangan ketawa ya, rasanya tidak seenak buatanmu, ujar Mama Clara, dengan tawa renyah yang dulu jarang terdengar. Sari tidak pernah menertawakan masakan Mama. Makasih ya, Ma, jawab Sari, memeluk mertuanya. Hubungan mereka kini dipenuhi dengan tawa dan obrolan ringan, tanpa beban masa lalu. Namun, di balik semua kebahagiaan ini, ada badai lain yang perlahan-lahan datang. Lena, yang kini semakin jauh, merasa tidak tenang. Ia tidak bisa melupakan bagaimana Sari berhasil mempermalukan Mama Clara. Rasa iri itu kini telah berubah menjadi kebencian. Lena merasa ia telah kehilangan segalanya. Perhatian Mama Clara, dan yang paling penting, rasa superioritasnya. Suatu sore, Lena menelepon Mama Clara. Ma, kenapa Mama sekarang jadi lebih sering mengunjungi Sari? Mama sudah tidak sayang sama aku, tanyanya dengan nada menuduh. Lena, kenapa kamu bicara begitu? Kalian berdua sama-sama menantuku, jawab Mama Clara, berusaha sabar. Tapi Sari butuh dukungan. Dia butuh ibu. Sari butuh dukungan? Mama tidak lihat? Dia itu sudah sukses. Dia sudah kaya. Apalagi yang dia mau? Teriak Lena. Dia itu hanya pura-pura. Dia hanya memanfaatkan Mama. Perkataan Lena membuat Mama Clara terdiam. Ia tahu, hati Lena telah dipenuhi racun. Lena, yang kini merasa terancam, mulai merencanakan sesuatu. Ia diam-diam mengamati setiap gerak-gerik Sari. Ia mengikuti akun media sosial Sari, bahkan menyewa mata-mata untuk mencari tahu lebih banyak tentang bisnis dan kehidupan pribadi Sari. Ia ingin menemukan celah, kelemahan, atau rahasia kotor yang bisa ia gunakan untuk menjatuhkan Sari. Sari itu pasti punya rahasia. Tidak mungkin orang bisa sukses secepat itu, bisik Lena pada suaminya, Rio. Rio hanya menghela napas. Lena, sudahlah, hentikan semua ini. Kamu tidak bahagia. Bahagia? Bagaimana aku bisa bahagia kalau semua orang sekarang memuji Sari? Ibu pun lebih menghargai dia. Aku ini apa? Isak Lena. Di tengah semua kecemburuan itu, sebuah kabar buruk datang. Salah satu bahan baku utama Sari mengalami kelangkaan di pasar. Itu adalah bahan baku yang sangat vital untuk resep kuenya. Sari panik. Ia menelepon Tanti, tapi Tanti juga tidak bisa membantu. Sari, bahan itu langka sekali. Aku sudah cari di mana-mana, kata Tanti, suaranya cemas. Sari merasa putus asa. Ia tahu, jika ia tidak bisa menemukan bahan itu, ia harus membatalkan pesanan-pesanan besarnya. Itu akan merusak reputasi bisnisnya. Pada saat yang sama, Lena berhasil mendapatkan informasi penting. Ia mengetahui tentang kelangkaan bahan baku itu. Ia tersenyum sinis. Ini adalah celah yang ia cari. Mama, ujar Lena, menelepon Mama Clara dengan suara dibuat-buat khawatir. Aku dengar bisnis Sari sedang dalam masalah. Bahan kuenya lagi langka. Aku tahu di mana bisa dapat bahan itu. Aku akan bantu dia.
Mama Clara terkejut. Benarkah? Terima kasih, Lena. Kamu memang anak yang baik. Lena tersenyum kemenangan. Tentu, Ma. Aku akan bantu. Tapi ada syaratnya. Sari tidak tahu tentang rencana Lena. Ia dan Danu sudah mencoba mencari bahan itu di mana-mana, tapi hasilnya nihil. Saat mereka hampir menyerah, telepon dari Mama Clara masuk. Sari, Ibu ada kabar baik. Lena bilang dia tahu di mana bisa dapat bahan kuemu. Dia akan bantu kalian, ujar Mama Clara. Suaranya dipenuhi kelegaan. Sari dan Danu saling pandang, terkejut. Lena membantu mereka? Ada apa di balik semua ini? Tapi dia minta kalian datang ke rumahnya. Dia ingin bicara denganmu, lanjut Mama Clara. Danu ragu. Sari, jangan-jangan ini jebakan. Sari menghela napas. Aku harus pergi, Danu. Reputasi bisnisku dipertaruhkan. Aku akan hadapi dia. Hari itu, Sari dan Danu pergi ke rumah Lena. Lena menyambut mereka dengan senyum yang dipaksakan. Duduk, Kak Sari. Kak Danu, sapanya. Lena, mana bahan itu? Kita tidak punya banyak waktu, tanya Sari langsung. Sabar, Kak. Aku punya bahan itu. Tapi, ada yang harus kita bicarakan, jawab Lena. Lalu tatapannya berubah. Ia memandang Sari dari atas ke bawah, seolah menelanjanginya. Aku tahu, Kak Sari. Aku tahu rahasiamu. Sari dan Danu mematung. Rahasia apa? Jantung Sari berdebar kencang. Lena tersenyum sinis. Aku tahu, Kak Sari tidak pernah bisa hamil, kan? Danu, dia sudah tahu hal ini? Atau Kak Sari merahasiakannya darinya? Karena itu selama ini Kak Sari begitu sibuk, berusaha mengalihkan perhatian Mama Clara dari kenyataan bahwa ia tidak bisa punya cucu. Kata-kata Lena bagai sambaran petir. Sari memucat. Ia menoleh ke arah Danu, yang kini wajahnya juga ikut memucat. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat, kini terbongkar dengan cara yang paling menyakitkan. Sari tidak pernah berani memberitahu Danu tentang kondisinya, karena ia takut Danu akan meninggalkannya. Dan kini, Lena, yang seharusnya menjadi keluarga, menggunakan kelemahannya untuk menyerang. Badai baru telah datang, dan kali ini, badai ini tidak hanya mengancam bisnisnya, tapi juga pernikahannya. Udara di ruang tamu Lena terasa beku, seolah waktu berhenti berputar. Kata-kata Lena menggantung di udara, menciptakan jurang di antara Sari dan Danu. Sari menatap Danu, wajahnya pucat pasi, matanya dipenuhi ketakutan. Ia takut, sangat takut, bahwa Danu akan menatapnya dengan rasa jijik atau kekecewaan, sama seperti tatapan yang dulu ia terima dari Mama Clara. Lena, apa yang kamu bicarakan? Tanya Danu, suaranya bergetar. Ia menoleh ke arah Sari, menunggu jawaban. Sari menunduk, air mata mengalir membasahi pipinya. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Maafkan aku, Danu, bisiknya. Aku tidak bisa hamil. Danu terdiam. Hening. Lena tersenyum sinis, merasa puas. Ia berpikir, inilah akhir dari segalanya. Sari akan hancur, dan ia akan kembali menjadi pusat perhatian. Namun, reaksi Danu tidak seperti yang Lena bayangkan. Danu tidak marah. Ia tidak kecewa. Ia melangkah mendekati Sari, dan berlutut di hadapannya. Ia mengangkat dagu Sari, menatap lurus ke dalam matanya. Sari, ucapnya, suaranya lembut, penuh cinta. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Aku takut, jawab Sari, terisak. Aku takut kamu akan meninggalkanku. Aku takut kamu akan membenciku. Danu menggelengkan kepalanya. Kenapa harus begitu? Aku tidak pernah menikahimu karena ingin punya anak. Aku menikahimu karena aku mencintaimu. Anak itu anugerah, bukan syarat. Seharusnya kamu percaya padaku, Sari. Seharusnya kamu tahu, aku akan selalu bersamamu, apapun yang terjadi. Kata-kata Danu adalah penyembuh bagi luka yang selama ini Sari simpan rapat-rapat. Air mata Sari mengalir deras. Tapi itu bukan air mata sedih, melainkan air mata kelegaan. Ia memeluk Danu, erat sekali. Lena, yang melihat pemandangan itu,
merasa terkejut dan marah. Rencananya gagal. Ia berpikir, Danu akan marah dan meninggalkan Sari. Tapi ia salah. Cinta Danu pada Sari jauh lebih besar daripada ambisinya untuk memiliki anak atau rasa takut akan omongan orang. "Dasar bodoh," teriak Lena. Suaranya nyaring. "Kalian berdua memang sama-sama bodoh. Apa kalian akan hidup bahagia tanpa punya anak? Suatu hari nanti, kalian akan menyesal." Danu berdiri, melepaskan pelukannya dari Sari. Ia menatap Lena dengan tatapan dingin. "Lena, cukup. Kamu sudah kelewatan. Kamu sudah menyakiti hati Sari. Kamu sudah menghancurkan rahasia yang ia simpan dengan susah payah. Kamu bukan lagi adik iparku. Kamu bukan lagi saudaraku." Perkataan Danu bagaikan pisau yang menghunus jantung Lena. Lena terdiam, terkejut. Ia tidak pernah melihat Danu semarah ini. "Danu, kenapa kamu membela dia?" isak Lena. Kini air matanya mengalir. "Aku ini adik iparmu. Aku melakukan ini untukmu. Aku tidak mau mama malu karena kamu tidak bisa punya cucu." Danu menggelengkan kepalanya. "Mama tidak malu. Mama mencintai Sari apa adanya. Yang malu itu kamu, Lena. Kamu malu karena kamu tidak bisa menerima kenyataan bahwa Sari lebih baik darimu." "Danu, ayo kita pergi," bisik Sari, menarik tangan suaminya. Ia tidak ingin lagi berada di sana. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan Lena. Mereka berdua berjalan keluar. Sebelum pergi, Sari menoleh ke arah Lena, yang kini menangis terseduh-seduh. Sari menatapnya dengan tatapan iba. "Lena," ucapnya lembut. "Aku tidak pernah berniat untuk menyakiti hatimu. Aku tidak pernah berniat untuk menjadi sainganmu. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Aku harap, suatu hari nanti, kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri, tanpa harus menjatuhkan orang lain." Lalu, Sari dan Danu pergi, meninggalkan Lena yang kini hancur lebur oleh egonya sendiri. Mereka pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang berbicara. Keheningan itu bukanlah keheningan yang menyakitkan, melainkan keheningan yang penuh dengan pemahaman. Sari tahu, Danu telah membuktikan cintanya. Ia tahu, Danu benar-benar mencintainya, apapun kekurangannya. Sesampainya di rumah, mereka berdua duduk di teras belakang. Mereka saling berpelukan, melepaskan semua ketakutan, semua kekecewaan, semua kesedihan yang selama ini mereka rasakan. "Aku janji, Sari," bisik Danu. "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kita akan mencari cara. Kita akan mengadopsi anak. Kita akan menjadi orang tua yang bahagia." Sari mengangguk. Ia tidak bisa berkata-kata. Hatinya begitu penuh. Ia merasa sangat bersyukur. Ia tidak hanya mendapatkan suami yang baik, tapi ia juga mendapatkan pria yang tulus mencintainya, apa adanya. Kejadian itu membuat Sari dan Danu semakin kuat. Mereka berdua menjadi satu tim yang tak terpisahkan. Mereka memutuskan untuk tidak lagi menghubungi Lena. Mereka tahu, hubungan itu tidak bisa diselamatkan. Hari-hari berikutnya, Sari dan Danu fokus pada bisnis mereka dan rencana untuk mengadopsi anak. Mereka berdua sibuk, tapi itu adalah kesibukan yang membahagiakan. Mereka tahu, mereka sedang membangun impian mereka bersama-sama. Impian yang tidak hanya dipenuhi dengan kesuksesan, tapi juga dengan cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan yang tulus. Suatu sore, Sari menerima sebuah paket. Itu dari Mama Clara. Di dalamnya, ada sebuah surat dan sebuah buku catatan. Surat itu berisikan permintaan maaf Mama Clara. "Sari, maafkan ibu karena ibu tidak pernah tahu. Maafkan ibu karena ibu tidak pernah bertanya. Ibu bangga padamu, nak. Ibu bangga dengan kekuatanmu. Buku catatan ini berisi resep-resep kue Mama. Ibu harap kamu bisa meneruskan resep ini. Ibu ingin kamu tahu, kamu lebih dari seorang menantu bagi ibu. Kamu adalah putri ibu. Dan ibu akan selalu menyayangimu, apapun yang terjadi." Sari menangis. Ia tahu, ia telah berhasil. Ia tidak hanya berhasil dalam bisnis, tapi ia juga berhasil mengubah hati Mama Clara. Ia telah membuktikan bahwa cinta dan ketulusan bisa mengalahkan segalanya, bahkan ego yang paling besar.
Perjalanan panjangnya kini telah sampai pada sebuah akhir yang membahagiakan. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan hanya dalam kesuksesan, tapi juga dalam pengakuan, penerimaan, dan cinta yang tulus dari orang-orang terdekatnya. Hari-hari Sari dan Danu kini dipenuhi dengan harapan baru. Setelah pengakuan menyakitkan dari Lena, Sari merasa bebas. Beban berat yang selama ini ia pikul seorang diri, kini telah terangkat. Danu telah membuktikan cintanya, dan Mama Clara telah memberikan restunya. Mereka berdua, dengan hati yang penuh cinta, memulai proses adopsi anak. Ini bukanlah sebuah kewajiban, melainkan sebuah pilihan yang datang dari lubuk hati terdalam mereka. "Kamu yakin, Sari?" tanya Danu, saat mereka mengisi formulir adopsi. "Kita akan menjadi orang tua." Sari tersenyum, matanya berbinar. "Sangat yakin, Danu. Anak itu tidak harus datang dari rahimku. Anak itu bisa datang dari hati kita." Proses adopsi itu memakan waktu yang cukup lama. Mereka harus melewati berbagai macam tes, wawancara, dan survei. Namun, mereka menjalaninya dengan sabar dan penuh semangat. Di sela-sela kesibukan bisnis, mereka berdua sering mengunjungi panti asuhan, bermain dengan anak-anak, dan berbagi cerita. Suatu hari, mereka bertemu dengan seorang gadis kecil berusia 5 tahun bernama Maya. Maya adalah gadis yang ceria, dengan mata yang besar dan senyum yang tulus. Ia sering duduk sendirian, merenung, menatap keluar jendela. Saat Danu dan Sari mendekatinya, Maya hanya tersenyum tipis. "Hai, nama kamu siapa?" tanya Sari, berlutut di hadapan Maya. "Maya," jawab gadis itu pelan. Sari dan Danu menghabiskan berjam-jam bermain dengan Maya. Mereka membaca buku, menggambar, dan mendengarkan cerita-cerita kecil Maya. Hati mereka berdua langsung terpaut pada gadis kecil itu. Mereka tahu, Maya adalah anak yang mereka cari. Maya adalah kepingan hati yang selama ini mereka butuhkan. Di sisi lain, Lena, yang kini hidup dalam bayang-bayang rasa iri dan kebencian, mulai merasakan kehampaan. Ia dan Rio sering bertengkar. Rio merasa lelah dengan sikap Lena yang tak pernah puas, yang selalu membandingkan dirinya dengan Sari. "Lena, kenapa kamu tidak bisa bahagia?" tanya Rio suatu malam. "Kita sudah punya segalanya. Kenapa kamu masih terus memikirkan Sari?" "Kamu tidak mengerti, Rio," teriak Lena. "Dia sudah mengambil segalanya dari aku. Dia mengambil perhatian Mama. Dia mengambil kebahagiaan kita." Rio menggelengkan kepalanya. "Dia tidak mengambil apa-apa, Lena. Kamu yang membuangnya. Kamu yang memilih untuk cemburu, padahal dia tidak pernah menganggapmu saingan." Keesokan harinya, Lena datang ke rumah Mama Clara. Ia terlihat sangat kacau. Mama Clara terkejut melihat putrinya. "Lena, ada apa?" Isak Lena, memeluk ibunya. Aku tidak bahagia, Ma." Mama Clara membelai rambut Lena. "Ibu tahu, Nak. Ibu tahu. Kamu harus berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Kebahagiaan itu ada di dalam hatimu sendiri." Pada saat yang sama, Sari dan Danu menerima kabar gembira. Proses adopsi mereka disetujui. Mereka akan menjadi orang tua dari Maya. Hati mereka meluap-luap dengan kebahagiaan. Mereka segera memberitahu Mama Clara. "Ma, kami sudah dapat anak," ujar Sari riang. "Namanya Maya." Mama Clara, yang sedang duduk bersama Lena, terkejut. "Benarkah, Nak?" "Ya Tuhan, alhamdulillah. Ibu sangat bahagia." Lena terdiam. Ia mendengar percakapan itu. Ia mendengar kebahagiaan di suara Sari. Ia melihat kebahagiaan di wajah ibunya. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Suatu sore, saat Sari dan Danu membawa Maya ke rumah Mama Clara, Lena datang. Ia melihat Sari menggendong Maya, dengan senyum yang tulus. Danu menatap Sari dengan penuh cinta. Dan Mama Clara, yang kini menjadi nenek, memeluk Maya dengan erat, air mata kebahagiaan membasahi pipinya. Lena melihat semua itu. Ia melihat kebahagiaan yang sempurna di hadapan matanya. Kebahagiaan yang ia inginkan, tapi tak pernah bisa ia raih. Ia menyadari, ia telah salah.
Ia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dengan menjatuhkan orang lain. Perlahan, ia melangkah maju. Ia mendekati Sari. "Sari," bisiknya. Sari menoleh. Ia menatap Lena, tanpa dendam, hanya dengan rasa iba. Aku minta maaf," kata Lena, suaranya bergetar. "Maaf atas semua perbuatanku. Aku hanya iri padamu. Aku cemburu karena kamu begitu hebat." Sari tersenyum. "Sudah, Lena. Aku sudah memaafkanmu. Aku tidak pernah membencimu." Lena menatap Sari, lalu menatap Maya. Ia mengulurkan tangan. "Maya, kenalkan, ini Tante Lena." Maya tersenyum, lalu memeluk Lena. Pelukan itu adalah pelukan yang tulus, pelukan yang datang dari hati yang bersih. Lena merasa hancur. Ia tidak pernah berpikir, seorang anak kecil bisa menghancurkan egonya dengan begitu mudah. Air matanya mengalir. Sejak saat itu, hubungan mereka membaik. Lena tidak lagi iri. Ia belajar untuk menerima kenyataan, dan fokus pada kebahagiaannya sendiri. Ia juga mulai belajar untuk menghargai Sari. Ia sering datang berkunjung, bermain dengan Maya, dan bahkan membantu Sari di butiknya. Kisah Sari, yang dulu dipenuhi perih dan air mata, kini telah berubah menjadi kisah yang indah. Ia tidak hanya mendapatkan pengakuan, tapi juga mendapatkan keluarga yang utuh, yang penuh cinta dan dukungan. Ia telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari materi, melainkan dari hati yang tulus, dan dari kemampuan untuk memaafkan dan menerima. Dan itu adalah pelajaran terpenting yang ia dapatkan dari perjalanannya. Tahun-tahun berlalu, dan hidup Sari, Danu, dan Maya bagaikan lukisan yang semakin indah seiring berjalannya waktu. Rumah kecil mereka kini tidak lagi hanya menjadi tempat tinggal, melainkan istana kecil yang dipenuhi tawa dan cinta. Halaman belakang yang dulu kosong, kini berubah menjadi studio butik dan toko kue yang ramai. Sari Indah, yang dimulai sebagai bisnis rahasia, kini menjelma menjadi brand yang dikenal luas, tidak hanya di kota, tetapi di seluruh negeri. Butik mereka, yang dibangun dengan tangan Danu dan dibantu oleh teman-teman terdekat, kini menjadi pusat dari bisnis mereka. Sari, yang dulu diperlakukan sebagai pelayan, kini menjadi pengusaha sukses yang menginspirasi banyak wanita. Gaun-gaunnya yang elegan dan kue-kuenya yang lezat, adalah karya seni yang menceritakan kisah perjuangan dan cinta. Ia tidak lagi peduli dengan pujian atau pengakuan dari orang lain. Kebahagiaannya datang dari hal-hal kecil. Senyum Maya saat ia pulang dari sekolah, pelukan hangat dari Danu, dan obrolan ringan dengan Mama Clara di sore hari. "Mama, lihat. Maya sudah bisa membuat kue lapis sendiri," ujar Sari suatu sore, saat Mama Clara datang berkunjung. Mama Clara tersenyum, matanya berbinar. Ia memeluk Maya. "Kamu memang cucu nenek yang paling hebat," bisiknya. Hubungan mereka kini sangat erat. Mama Clara sering menginap di rumah Sari, membantu mengurus Maya, dan bahkan memberikan ide-ide baru untuk bisnis Sari. Hubungan dengan Lena juga membaik, meskipun tidak seerat dulu. Lena, yang kini lebih dewasa dan bijak, telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Ia tidak lagi membanding-bandingkan dirinya dengan Sari. Ia fokus pada keluarganya dan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Ia sering datang berkunjung, tidak lagi dengan niat buruk, melainkan dengan hati yang tulus. "Maafkan aku, Kak Sari. Aku malu dengan semua perbuatanku," ujar Lena suatu hari, saat mereka sedang duduk berdua. Sari tersenyum. "Sudah, Lena. Itu sudah lama berlalu. Kita adalah keluarga. Kita harus saling mendukung, bukan saling menjatuhkan." Perjalanan Sari tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga mengubah kehidupan orang-orang di sekitarnya. Mama Clara, yang dulu egois, kini menjadi seorang ibu yang penyayang dan penuh perhatian. Danu, yang dulu pengecut, kini menjadi suami yang berani dan bertanggung jawab. Dan Lena, yang dulu iri, kini menjadi sosok yang lebih baik. Suatu malam, Sari dan Danu duduk di teras belakang, memandangi Maya yang sedang bermain dengan bonekanya. Bintang-bintang bertaburan di langit, sama seperti malam di mana Sari membuat sumpahnya. "Danu," bisik Sari, "aku masih ingat malam itu. Malam di mana aku bersumpah untuk mengingat semuanya. Tapi sekarang,
Aku tidak ingin mengingatnya lagi. Aku hanya ingin mengingat semua kebahagiaan yang kita miliki sekarang. Danu mengangguk. Ia menggenggam tangan Sari, erat sekali. Aku juga, Sari. Kita sudah melewati badai. Dan sekarang, kita sudah menemukan pelangi. Aku tidak pernah menyangka, perlakuan buruk itu bisa membawaku sejauh ini, lanjut Sari. Aku pikir itu adalah akhir dari segalanya, tapi ternyata itu adalah awal dari kebahagiaan. Danu menatap Sari. Kebahagiaan itu bukan datang dari luar, Sari. Kebahagiaan itu datang dari dalam dirimu. Kamu adalah wanita yang kuat. Kamu adalah berlian yang bersinar, apapun kondisinya. Sari tersenyum. Ia tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun lagi. Ia tahu, ia adalah seorang istri, seorang ibu, dan seorang wanita yang berharga. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan dalam materi, tapi dalam cinta, keluarga, dan pengakuan dari hati yang tulus. Kisah ini bukanlah tentang balas dendam, melainkan tentang cinta, ketulusan, dan sebuah perjalanan untuk menemukan diri sendiri. Kisah ini adalah bukti bahwa di balik perih, selalu ada harapan yang menunggu untuk disinari. Sari tidak hanya sukses, tetapi juga menemukan kedamaian sejati, jauh dari segala toksik yang pernah ia hadapi. Ia telah berhasil menjadi dirinya seutuhnya, dan itu adalah kemenangan terbesar dari segalanya.